Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sesepuh dalasan, para bini sepuh yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian jemaah majelis taklim Masjid Yasmin yang saya hormati, saya cintai dan insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik remaja Masjid Yasmin maupun yang masih anak-anak ataupun pemudanya yang saya hormati, saya banggakan dan insya Allah akan menjadi Muhammad Junior di kemudian hari, akan menjadi orang-orang sukses di kemudian hari seperti suksesnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, sekali lagi marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, malam yang ke-19 ibadah siam Ramadan 1443 Hijriah. Kita dipertemukan oleh Allah di masjid ini dalam rangka mensyukuri nikmat, karena kita dipanjangkan usia, dikaruniai kesehatan yang prima jasmani dan rohani, sehingga kita bersama-sama memperingati nuzulul Quran, ulang tahun Al-Quran yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita terhadap Al-Quran yang semakin kita pupuk dari waktu ke waktu, semakin tumbuh berkembang di dalam hati sanubari kita praktekkan di dalam langkah kehidupan kita, sehingga Al-Quran itu betul-betul akan menjadi imam kita, menjadi penerang kita di kubur, sampai pemberi syafaat kita di hari kiamat. Ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan yang masih muda, yang masih kecil, yang sudah sepuh, semua diizinkan oleh Allah menjadi ahlul Quran, menjadi generasi Qurani, dan insya Allah Al-Quran menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita bersalawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikuti tuntunan dan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan dengan mengikuti tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang sukses dunia akhirat,
seperti kesuksesan yang pernah diraih oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ada seorang penulis dari Amerika, namanya Michael Hart. Dia menulis sebuah buku 100 tokoh tersukses di dunia. Ternyata dari 100 tokoh manusia sukses di dunia, adik-adik, itu Nabi Muhammad SAW itu ranking 1. Orang Indonesia nggak ada, orang Malaysia nggak ada, orang Brunei nggak ada, orang Singapura juga nggak ada. Itu yang menarik. Maka kita punya tokoh, punya panutan, orang yang luar biasa sempurna. Michael Hart itu bukan orang Islam, dia orang Nasrani dan sangat taat dengan kenasraniannya. Dia menulis buku itu, surveinya sampai puluhan tahun. Terus apa yang terjadi? Michael Hart itu menulis di dalam bukunya itu, setelah diurutkan di ranking dari 100 tokoh dunia itu, Nabi Muhammad yang paling nomor 1, dan dia mengatakan he was the only man he saw. Dia adalah satu-satunya manusia sukses sepanjang sejarah. Jadi tidak ada duanya. Who was supremely successful. Dia manusia yang paling sukses dengan sempurna on both the religion in the secular level, baik di bidang agama maupun di bidang keduniaan. Adik-adik yang saya hormati, Nabi Muhammad itu dulu yatim piatu, nggak punya ayah, nggak punya ibu, tapi dia bisa menjadi tokoh dunia. Kita masih punya ayah, masih punya ibu, masih punya kakek. Mestinya kan lebih luar biasa. Dia tidak pernah manja, tidak pernah main game, nggak ada game. Dia nggak pernah main TikTok, nggak pernah. Dia nggak pernah lihat YouTube. Ternyata dia menjadi orang yang luar biasa sukses. Jadi ibu bapak, kalau yang ngomong Selamat Abdullah itu pas, wong saya pengikutnya, ya enggak? Kalau yang nulis itu Selamat Abdullah, wajar, wong saya itu pengikut, insya Allah setia kok. Tapi kalau yang ngomong Michael Hart bukan orang Islam, dia pemeluk Nasrani yang taat, dia dibombardir, dia dihujat oleh berbagai ilmuwan dunia. Kok bisa kamu nulis seperti itu? Ilmiah itu kan apa yang dia lihat dia tulis, apa yang dia tulis itu betul-betul dia lihat, dia alami. Oleh karena itu, mudah-mudahan sekali lagi ini menyemangati kita semua yang masih muda-muda, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang berhasil, sukses dunia akhirat. Selanjutnya ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini saya akan matur berkenaan dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai mukjizat terbesar. Halo adik-adik, Nabi Isa itu mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Gimana? Kok Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir kok mukjizatnya hanya Al-Quran? Orang yang tidak tahu kan bilang hanya Al-Quran. Nabi Muhammad itu mukjizatnya apa? Al-Quran, Iqra dan seterusnya. Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus, itu mukjizat. Adik-adik pernah dibakar? Pernah bakar? Orang dibakarnya gosong dewe malah. Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang besar oleh Raja Namrud, laknatullah alaih.
Tapi beliau keluar dari api unggun yang sedemikian besar, dia menjadi semakin sempurna kegantengannya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya narukuni badan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Mukjizatnya. Oh, makanya ini luar biasa pada saat itu. Orang kalau melihat orang dibakar nggak harus takut. Orang iso nguripi wong mati, oh, serem itu. Tapi ingat itu hanya sekali. Coba kalau Nabi Ibrahim dibakar 5 kali, ya kopong loh. Coba kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati, kok bendino iso padu sama malaikat Israel. Sampai aku pripun iki wis tak pateni kok duripi meneh. Hanya sekali. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah laut juga hanya sekali. Ke Belanda berarti. Pukul jadi daratan. Tapi ingat, semua mukjizat para nabi itu lenyap bersama dengan wafat mereka. Kita sudah tidak pernah menyaksikan pengikutnya Nabi Musa, Nabi Isa nguripi wong mati. Pengikutnya Nabi Ibrahim dibakar, tidak pernah melihat sama sekali. Tapi Al-Quranul Karim itu kitab suci sebagai mukjizat sepanjang masa yang bisa dijadikan sebagai petunjuk dan bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia yang mau mengambil. Maka ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ini luar biasa, mukjizat. Ibu bapak, saya kebetulan kan kuliah di jurusan bahasa Arab. Pernah belajar Naqdul Adab, kritik sastra Arab. Fiqhul lughah, fikih bahasa pernah belajar. Yo nahwu, yo sorof, yo balaghah. Al-Quran itu kitab suci yang luar biasa sempurna ibu bapak. Sampai detik ini tidak ada satupun manusia yang bisa menandingi keindahan dan kesempurnaan Al-Quran. Musailamah Al-Kadzab, seorang yang menamakan dirinya sebagai nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab sudah mati. Sekarang ada Al-Kadzab isi urip jenenge ora entuk disebut. Tukang ngapusi. Ngomongnya karo kenyataannya ora cocok. Fotone aku marang ngerti. Al-Kadzab. Dia mencoba menyanyi, dia mengaku dapat wahyu. Saya dapat wahyu katanya. Wahyunya Al-Fil. Surat Al-Fil itu kan surat yang pendek, artinya gajah. Dia bilang Al-Fil, wahyunya Musailamah Al-Kadzab, gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa gajah itu? Lahu jismun kabir, gajah itu memiliki tubuh yang besar. Kabeh wong wis weruh. Lahu angfun tawil, hidungnya panjang, lalinya panjang, cedak gembira lupa. Ya. Uzunun kabir, telinganya juga lebar. Ternyata apa yang dikatakan sebagai wahyu dan didapat oleh Musailamah Al-Kadzab itu hanya membahasa Arabkan kondisi gajah. Sama sekali tidak ada isinya, kontennya itu tidak ada. Sementara surat Al-Fil itu isinya luar biasa. Itu penghinaan, pelecehan Allah terhadap seorang yang mengaku dirinya sebagai raja, Abraham.
yang akan menggempur Ka'bah. Coba, gajah di Gembira Loka itu bukan binatang yang paling perkasa. Surat Al-Fil dengan Al-Filnya Musailamah Al-Kadzdzab berbeda. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana perlakuan Tuhanmu terhadap pasukan yang mengendarai gajah? Dan saya gajah itu kan digempur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini Ibu Bapak, tarmihim bi hijaratin min sijil. Gajah di Gembira Loka itu kalau dilempar batu sekepal dari jarak 25 meter ora kroso, Pak. Tapi gajahnya Abraham itu hanya dilempar dengan kerikil. Kerikil itu adiknya kerakal. Kecil loh. Tarmihim bi hijaratin min sijil, dilempar. Apa yang terjadi? Fajalahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka itu seperti daun yang dimakan ulat, lumat. Kalau di blender man lembut nih. Coba jenengan jajal blender gajah, gak akan bisa. Tapi dengan kerikil Allah bisa blender gajah. Abraha dan seluruh pasukannya termasuk gajah-gajahnya semuanya lumat. Ini artinya apa? Isinya bagus, luar biasa. Sebagai tantangan terhadap orang yang angkuh, yang sombong, kemudian dilawan oleh Allah dengan itu. Nah, ini keindahan ini sampai hari ini tidak pernah ada yang bisa menandingi. Ini mukjizat Al-Quran. Susunan bahasanya, keindahan nilai-nilai sastranya itu luar biasa sempurna dan tidak membosankan. Meskipun orang-orang yang aneh, ada yang mengatakan protes, minta dihapus Al-Quran yang 300 ayat pengedan. Ada tuh yang kayak gitu? Ada. Ora dong. Golek pangan nyuruh ngapus Al-Quran. Ada juga orang yang mengatakan, yang kemarin dipukul itu di demo Armando, itu ternyata apa? Dia yang mengatakan yang menjadi biang keroknya perpecahan Al-Quran dan hadis. Memang dia enggak dong. Dia mencari makannya seperti itu. Al-Quran kok dilawan? Sudah sejak dulu. Dia kan enggak tahu. Abraha saja melawan juga enggak kuat. Ya enggak? Sampai ditantang oleh Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika di antara kamu itu masih ada yang ragu terhadap apa yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, faktu bi suratin min mithli. Datanglah satu surat saja yang semisal, kon podo ora iso, sing mirip. Sampai Allah menegaskan lagi, wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu sekalian itu tidak bisa membuat sendirian, ajaklah teman-temanmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Ini mukjizat. Sampai detik ini tidak pernah ada satupun manusia yang berhasil menandingi keindahan, kesempurnaan mukjizatul Quran. Mukjizat itu artinya pelemah. Jadi semuanya lemah untuk berhadapan dengan Al-Quran itu. Pakar-pakar, syair, sajak, pantun, semuanya kalah. Tidak ada yang bisa berkutik. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai insya Allah kiamat. Maka kita menjadi semakin mantap, ditinggali mukjizat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Selanjutnya ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, sampai karena luar biasanya mukjizat ini, turunnya Al-Quran itu oleh Allah dipandang sebagai momen yang istimewa. Turunnya Al-Quran itu dikatakan sebagai Lailatul Qadar, sebagai malam yang istimewa, sebagai malam yang penuh keagungan, sebagai malam yang luar biasa pahala ketika kita melakukan ibadah pada malam itu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami, Allah mengatakan kami. Ibu bapak, kalau Allah sendirian, tidak ada intervensi manusia, tidak melibatkan manusia, biasanya Allah mengatakan dengan kata ini. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'il, sesungguhnya aku ini. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu juga menggunakan kata-kata ini, sesungguhnya aku. Tapi ketika Allah menciptakan kita semua ini, Allah mengungkapkan dengan kata inna khalaqnakum, sesungguhnya kami. Sebab turunnya Al-Quran itu Allah yang menurunkan, diutuslah malaikat Jibril, baru disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ diungkapkan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qadr itu artinya ada 3 ibu bapak. Yang pertama, Al-Qadr itu artinya agung. Kenapa dikatakan sebagai malam yang penuh keagungan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ibu bapak, dulu ketika Rasulullah ngendikan dengan para sahabat, itu ada yang cerita umat Nabi terdahulu itu bisa ibadah sampai ratusan tahun. Betapa pahalanya, betapa surganya nek ibadahnya sampai ratusan tahun. Enten sing pun 100 tahun bapak-bapak, kok ketoke isih 35. Ibu-ibu wonten mboten? Kula dhewe ngisi pengajian teng Imo Giri dalu-dalu niku, wonten bapak-bapak niku yuswane 99 tahun, meh 100. Dalu isih tindak pengajian. Asmane Pak Zamroni, tokoh Muhammadiyah, alumni mualimin. Ternyata luar biasa, isih nyemangati putra wayang. Nek sing isih nom malah gak ngaji rak malah aneh to niku. Sing sepuhe kaya ngoten isih tindak. Lah, akhirnya apa? Sahabat itu cerita kayak gitu, kemudian Allah menurunkan surat Al-Qadr ini. Sesungguhnya malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad usianya pendek-pendek, kisarannya 60, 63, bahkan kurang dari itu, tapi dia setiap tahunnya bisa menikmati malam Qadar yang nilainya lebih utama dari 1000 bulan. Sahabat baru, ternyata kita bisa semalam saja sudah kayak 83 tahun sekian bulan.
Coba kalau setiap malam qadar kita bisa menikmati, bisa melakukan ibadah, usia kita sampai 70 tahun, melampaui ibadahnya umat-umat Nabi terdahulu yang usianya panjang, sebab mereka tidak memperoleh malam qadar. Terus ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, karena seperti ini mestinya kita bersemangat bagaimana bisa melakukan ibadah di malam qadar. Yang kedua, ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, Al-Qadr itu artinya yang kedua sebagai ketetapan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu malaikat tanazzul turun. Nek siji turun, nek banyak duduk. Datang ke bumi dengan membawa catatan untuk mencatat ketentuan Allah terhadap umatnya, terhadap hambanya. 1 tahun ke depan kita ditentukan oleh Allah di malam qadar. Maka kalau pas malam qadar kok pas kita iktikaf di masjid, insya Allah qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya akan senantiasa terkait dengan masjid. Dia akan menjadi ahli ibadah, ahli masjid. Pas malam qadar kok pas tadarus Al-Quran, insya Allah dia jadi ahlul Quran. Ketika hidup dia dibimbing oleh Al-Quran, ketika mati dia diterangi oleh Al-Quran di kubur, ketika dia dimandikan juga didampingi oleh Al-Quran. Itu ketika malam qadar pas tadarus Al-Quran. Pas malam qadar kok pas tidur, insya Allah jadi bintang film. Bukan bintang film, bintang film. Jadi tukang tidur turu. Pas malam qadar kok pas mendem. Aduh, Lailatul Mudar benar. Banyak orangnya kayak. Maka kita mesti harus berupaya bagaimana di malam qadar itu kita tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Harus melakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk orang lain. Insya Allah yang seperti itu kita akan ditetapkan sebagai yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, kalau ini TK Yasmin ya. Kalau ada lomba TK itu biji kan hanya sekali tuh pak. Pas di biji kok pas apik, apik. Pas di biji kok pas elek lah. Maka pada saat ditentukan dinilai itu kita mesti harus menjadi yang terbaik. Insya Allah kita akan menjadi orang yang baik dalam pandangan kita. Mudah-mudahan dalam pandangan Allah juga baik. Kemudian yang ketiga, ibu bapak yang saya hormati, Al-Qadr itu artinya sempit. Niki masjid sing gegeden napa wonge sing kurang akeh? Ini sebenarnya, nah ini sebelum apa Pak, saya kalau sholat Jumat di masjid Paseban Bantul itu, masjid gede Bantul itu, itu masjidnya kegedean tenan itu. Kurang uang itu, kurang uang.
Kenapa Al-Qadr diterjemahkan diartikan sempit? Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat itu turun ke bumi. Termasuk arruh, malaikat Jibril juga ikut turun. Melakukan recek terhadap kemurnian Al-Quran itu. Semua malaikat turun dengan membawa urusan. Karena bumi ini digeruduk oleh sekian banyak malaikat. Malaikat itu tidak pernah mati. Manusianya meninggal dunia, malaikatnya urip terus. Akhirnya bumi ini menjadi sempit karena dipenuhi oleh malaikat. Lah resikonya ketika malaikat datang geruduk di tempat kita, di masjid kita, di rumah kita, itu kenyamanan, kedamaian, ketentraman itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umajtama'a qaumun fi baiti min buyutillah, itu Rasulullah SAW bersabda. Di mana saja manusia itu berkumpul, di rumah Allah atau di rumahnya masing-masing, yatluna kitab Allah, mereka itu membaca kitab Allah, ayat-ayat suci Al-Quran. Wa yatadarrasunahu, bertadarus, berzikir, bertasbih, beristighfar. Illa nazalat alaihimus sakinah, tidak ada lain kecuali Allah akan menurunkan kedamaian, sakinah. Keluarga penjenengan menjadi keluarga sakinah. Wahafat umul malaikat, dan malaikat itu ikut nimbrung di situ. Maka kalau sudah seperti itu, sudah tentrem, damai, nyaman, resikonya terus gampang ngantuk. Maka kalau pengajian kok sambil sare itu memang malaikat cedak banget itu. Jejeri apa ngeloni gitu malah. Iya. Itu. Ibu bapak, di kampung saya itu dulu kan sering wayangan, ketoprak ada itu. Ada majelis triwi, perisa majelis triwi. Betul. Perjudian kelutuk itu. Mau ganteng esok orang ono sing ngantuk itu. Orang ono sing ngantuk wong koncone iblis kabeh. Ngantuk ya depan dia. Tapi kalau ngaji tadarus itikaf itu betul-betul kedamaian Allah berikan. Kenyamanan Allah berikan. Dari rumah wis ngopi, mau iktikaf, maca Quran ge entuk 2 lembar wis mak tekluk. Itu saking ngantukannya apa saking tentremnya. Yang namanya ngantuk itu tidak bisa dilawan. Mike Tyson sing gulune gede nek ngantuk yo mak tekluk kok. Gak ada orang berani lawan. Sing wani lawan mung Remason. Ngamuk dijajal. Ternyata ngantuk itu loh. Sing ora tau ngantuk mung iwak. Walang. Iwak iki mah mboten nate ngantuk, mlaku terus kok mlaku terus wah jan ora iso ngantuk wong wudu terus iwak kan raup terus. Raup terus. Walang turu kabeh nggone teles dadi ora iso turu ning iwak. Jadi malaikat itu mendampingi akhirnya jadi ngantuk seperti itu. Lah kalau udah ngantuk seperti itu, mohon maaf. Ini masjid dekat sekali, penjenengan tidak untuk iktikaf 10 hari yang terakhir. Saya punya kenalan di Masjid Al-Mukmin Tegal Gendu itu, dokter judi almarhum. Orangnya gondrong, brewok itu dokter di Hidayatullah itu Ibu Pak. Itu dia kalau bulan puasa itu nang masjid terus. Mudah-mudahan husnul khotimah, belum lama dia meninggal dunia. Meninggalnya juga di masjid.
masjid dia wakaf, kemudian kalau pengen mati di masjid, luar biasa. Dia iktikaf terus, apalagi 10 hari yang terakhir. Lenong kantor mah dadak cuti, terus paling yang pun sepuh. Jadi sudahlah dari rumah bismillah berniat iktikaf di masjid. Sudah. Upama ngantuk ya rezeki. Tapi usahakan untuk tidak ngantuk, menyongsong menyambut malam Qadar. Lah ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ini yang ketiga, Al-Qadr artinya sempit. Terus kapan malam Qadar itu datang? Imam Ghazali itu melakukan riset, penelitian. Dan penelitiannya itu ditulis di dalam sebuah kitab, Manhajul Azkiya ila Thariqil Auliya. Ternyata penelitian Imam Ghazali ini ditulis dan disimpulkan bahwa malam Qadar itu tidak pernah terjadi. Ketika dia menikmati itu, berarti kan Rasulullah sudah nggak ada, Al-Quran sudah selesai diturunkan. Tidak pernah terjadi sebelum tanggal 20 Ramadan. Dan Rasulullah juga menegaskan, taharrau Lailatul Qadri fil witril awakhir min Ramadan. Kisaran malam Qadar itu pada tanggal-tanggal ganjil 10 Ramadan yang terakhir. Selikur, 23, 25, 27 dan 29. Sekarang baru tanggal 19. Berarti masih ada waktu. Burung ucol. Masih kita bisa menikmati insya Allah malam Qadar itu. Maka kita siapkan dengan baik. Iktikaf di masjid, berzikir, tadarus, syukur. Pokoknya baca Quran sebanyak-banyaknya. Karena itu menyambut, menyongsong ulang tahun Al-Quran Lailatul Qadar. Lah ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, karena Al-Quran sebagai mukjizat, kemudian demikian pentingnya Al-Quran itu bagi kita semua, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua. Ini sampai jam berapa kira-kira? 12. Sampai sahur. Sahur. Gitu. Ternyata apa ibu bapak? Rasulullah itu berpesan terhadap Al-Quran ini. Ya ahlal Quran. Tadi saya bilang ahlul Quran. Pesan Rasulullah, ya ahlal Quran, la tatasawwadul Quran. Hai ahlul Quran, janganlah kamu sekalian itu tatasawwad. Wisata niku bantal. Tata sawat itu menjadikan Al-Quran seperti bantal. Ibu-ibu sing mepe bantal bendinten ngacung ora ono. Sing sok buka jerone bantal sinten ora ono. Tukang bantal mesti. Lah tata sawatul Quran, jangan kau jadikan Al-Quran itu sebagai bantal. Nggak pernah dibuka, nggak pernah dikeluarkan, kan begitu. Pokoknya mau tinggal lemek, nek dong penting tok. Itu diingatkan oleh Allah. Nun sewu, ibu bapak, lan para sedaya ingkang kula hormati. Niki jenenge napa niku? HP. HP niku wong Inggris kondo jenenge handphone. Phone yang dihack. Gitu. Phone yang dihack.
telepon sing nang tangan terus digenggam iku rak jenenge telepon genggam. HP. Nek wong Arab niki jenenge mahmul. Wong Arab kondo niki jenenge mahmul. Hamalan itu membawa. Mahmul itu sesuatu yang senantiasa dibawa, itu namanya mahmul. Kudune Al-Qur'an niku kaya mahmul. Ini ada Al-Qur'an digital, digawa terus nganggur menanti penerbangan tadarus diwaca. Kalau bisa seperti itu luar biasa. Mahmul digawa. Ibu-ibu yang perutnya ada bayinya itu namanya hamil. Hamil terus jadi hamil. Iya betul. Iya tuh mandi digawa, nang pasar digawa, nang gembira lo kowe digawa. Namanya hamil. Karena senantiasa dibawa. Jadi Al-Quran itu mestinya senantiasa dibawa, dibuka. Coba nek jenengan ono telepon rak wong bungusan kula kadang-kadang kok WA itu sampai 1000 lebih orang tak buka. Sebabnya ngentek-ngentekke waktu. Padahal sak grup tak delok sithik terus tak hapus. Ngentekke waktu. Kita mestinya menjadikan Al-Quran itu seperti itu, dibuka terus, dibaca terus. Jangan membaca Al-Quran nek sempat, tapi sempatkan untuk membaca Al-Quran. Insya Allah wali Rasulullah SAW itu menjadi kita perhatikan dengan baik. Terus yang kedua, pesan Rasulullah terhadap Al-Quran ini berkenaan dengan Al-Quran ini, watluhu haqqa tilawatihi min ana ilaili wan nahar. Bacalah Al-Quran itu sejak menjelang malam dan menjelang pagi. Jadi lekas bengi dibuka, lekas awan dibuka, disempatkan. Ibu bapak kalau di situ pakai watluhu. Nek sing pertama kali turun Al-Quran itu ikra, bacalah. Nek ikra itu membaca, tapi sing diwaca napa mawon, baca buku fisika, kimia itu ikra. Baca buku apa saja ikra, membaca keadaan, membaca suasana, membaca peluang itu ikra. Tapi khusus membaca Al-Quran itu menggunakan istilah tilawah. Maka penjenengan boten nate miren istilah selain MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Khusus itu istilah untuk membaca Al-Quran. Baru tilawah matematika ngawur wae, enggak. Kalau di pesantren itu ada lomba namanya qiraatul kutub. Lomba membaca kitab. Ada Fathul Mu'in, ada I'anatut Thalibin, dibaca itu diperlombakan. Tapi khusus untuk Al-Quran pakai tilawah. Watluhu haqqa tilawati, bacalah dengan sebenar-benarnya membaca. Ibu bapak, Al-Quran itu mukjizat itu mau kelemahan. Lau keje, ibu-ibu sepuh niku apal surat-surat pendek. Ning mater dibukake niki macane pripun, Pak? Kula mboten saged maca, aneh kan. Apal ning ora iso maca. Selain Al-Quran ora ana niku. Apal ning ora iso maca. Juga banyak orang yang bisa baca ning ora iso nulis. Yang begini sing nek kula maca iso nulis Arab kira-kira orang ngantek 80% kok. Coba memang nggak pernah belajar nulis, latihannya maca. Ya betul. Itu juga mukjizat kayak gitu. Iso
maca. Wong nek orang Indonesia iso nulis Latin iso maca biasa. Menarik lagi iso maca, iso nulis ning ora ngerti artine niku akeh ya. Banyak. Maka kita disuruh haqqa tilawati. Nabi sisa maca sampai tafsir, sampai tajwid. Oh sudahlah. Sampai terjemahnya, sampai maknanya. Min ana ilaihi wa naha. Itu yang dimaksud. Oh kita disuruh membaca Al-Quran itu tidak hanya sekali, dibaca sekali akan ada ilmu. Baca lagi ada lagi, baca lagi ada lagi, terus akan bertambah terus. Karena Al-Quran sumber ilmu, bukan kumpulan ilmu loh, sumber ilmu. Ini ibu bapak. Terus yang berikutnya itu wafsyuhu, sebarkan. Jadi Al-Quran bukan hanya untuk kita sendiri, tapi kita disuruh menyebarkan, sebarkan. Ibu bapak nyebar benih-benih Al-Quran itu kaya nyebar pari. Ting kampung kula niku ra akeh sawah. Pari niku nek disebar tenggen tanah subur, pupuknya cukup, airnya cukup, kok tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik. Neng nek disebar ning aspalan mriku niku lho niku, pinggir gembira lho kok. Tukul neng ora ngantek rong dina wis mati. Nabi Muhammad dulu ketika menyebarkan benih-benih Al-Quran jatuh di hatinya Abu Bakar, tumbuh dengan sangat-sangat subur. Sampai Abu Bakar itu mengatakan, Muhammad, apapun yang kau katakan pastilah benarnya. Tapi jatuh di hatinya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu liyane. Wah, tobat niku berangkal ora cetha, aspalan ora cetha, ora tukul. Malah tukul berangkal niku umbalangi. Ternyata Al-Quran itu seperti itu ketika. Maka nun sewu, kula lan panjenengan sedaya mesti berdoa di malam qadar. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini hati yang mudah untuk menerima petunjuk Al-Quran. Allahumma arhamna bitarkil ma'asina ma abada maaf kaitana warhamna bitarki ma la yu'inuna. Terus warzuqna husnan nadarina bima yurdika wa alzim qulubana hifdha kitabatika. Ya Allah, tetapkanlah hati kami ini untuk senantiasa menjaga, menghafal kitab suci, menerima petunjuk dari kitab suci. Ini yang ketiga. Yang kedua itu yang ketiga. Yang selanjutnya lagi pesan Rasulullah, wa taghannamuhu. Dindangkanlah Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan yang baik. Ibu bapak, Al-Quran itu kan luwes, diwaca teng pundi-pundi niku indah. Tapi rak mboten sedaya tiyang nek maca Quran dengan lagu, dengan suara yang merdu saged. Dawuhipun Rasulullah wonten hadis sanes, Zayyinul Quran nabi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suaramu. Fa inna sautal hasana yazidul Qur'anil hasan. Sesungguhnya suaramu yang merdu, suaramu yang indah itu akan menambah indahnya Al-Quran. Angel niki orang benuwong iso. Teng mriki niki sing nek maca Quran iso merdu ora kabeh. Nggih mboten. Kaya nyanyi niku ora bahasa Indonesia, ora kabeh wong pinter nyanyi. Kulo nek nyanyi apik, ning luwe apik ora nyanyi. Ternyata tidak bisa seperti itu.
Lah mufassir Al-Qurtubi itu mengingatkan kepada kita, memberi arahan kepada kita, kalau zayyinul Qur'ana bi aswatikum angel, tapi zayyinu aswatakum bil Qur'an itu gampang. Hiasilah suara-suaramu itu dengan Al-Qur'an. Ibu bapak, pas Merapi erupsi, kula teng Merapi kali jamaah pengajian Sabtu pagi, malam Sabtu. Tekan mriku ana watu gede banget di teng cangkringan. Pasirnya kayak gitu. Pripun? Kula niku teng burine ra upah wong saking pundi-pundi. Weruh kaya ngoten niku sekolisane menungso niku macem-macem sing metu. Edan tenan. Elok gendeng ora umum lah ini. Luar biasa. Tapi ada yang keluar dari mulutnya, subhanallah, subhanallah, luar biasa. Kuwi nek kerja bakti entek wong pira ngedon ke pasir sak munake. Le muncalke watu sak menit gedene to. Subhanallah, Gusti Allah luar biasa. Moho perkasa. Subhanallah itu menghiasi lisan dengan Al-Qur'an. Sing ora menghiasi lisan dengan Al-Qur'an sing metu ting tutuke edan tenan. Orang kesandung duk asem. Bajigur lho niku. Upaan lho metu saking mriku. Tapi wonten sing kesandung innalillah niki sing sederhana. Sing apik alhamdulillah ora ceklek. Menghiasi lisan dengan Al-Qur'an. Salah istighfar, gumun subhanallah. Ada nikmat alhamdulillah. Ini yang mudah. Hiasilah lisanmu dengan Al-Qur'an. Hiasilah rumahmu dengan Al-Qur'an. Zayyinu buyutakum bis-sholati wa bi qiraatil Qur'an. Hiasilah rumahmu itu dengan salat tatawwu, salat sunat dan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Lah ibu bapak lan para sedherek kula hormati, mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Jadi sing penting ngaji niku rak leh ngamalke, mboten leh ngrungokke. Kula remen jenengan nek isih kersa mirengaken, nek mlebu tengen metu kiwa niku wis apik. Sing parah niku ora mlebu niku. Kaya bal ditendang niku, semakin kenceng semakin keras mentale. Insya Allah sidik-sidik wonten sing saged diamal. Sebab nek duwe ilmu mboten ngamalke niku mangke gelo dhewe. Ngoten niki mangke ndak ibu-ibu le sahur telat mpun jam 09.00 kelewat. Saya pun mboten perlu kata-kata mangke ndak gumo. Prisa gumo. Gumo niku nggugu wae emo. Mboten muntane gumo nggugu wae. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menikmati malam Qadar, bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, moga ibu bapak kita tutup dengan doa. Saya berdoa penjenengan yang mengaminkan. Insya Allah doa saya dikabulkan karena yang mengaminkan orang-orang salih salihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
wa ya kafiyal muhimmat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri kami, dosa suami kami, dan dosa anak-anak kami ya Allah. Sejak dari Agil balik sampai sekarang ini, karena hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan selalu mengampuni hamba-hambanya. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arhamna bitarkil ma'asina abadan ma abqaitana warhamna bitarki ma la yu'inuna warzuqna husnan nadhinna fima yurdika wa alzim qulubana hibda kitabatika kama 'allamtana wa absir bihi basarina washrah bihi sadrina wa nawwir bihi qulubana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min da'watin la yustajab. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa jami'a jama'atana wa jami'a talamidana min ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa la taj'alna min ahlil ma'siyah. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah kami, anak-anak kami, murid-murid kami, jamaah kami ini orang-orang yang ahli ilmu, ahli ibadah kepadamu ya Allah. Janganlah Kau jadikan kami semua ini orang-orang yang selalu berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, anugerahkanlah kekuatan kepada kami, bukakanlah pintu hati kami untuk bisa menikmati malam Qadar di bulan Ramadan 1443 Hijrah ini. Anugerahkanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk memenuhi kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini, sehingga ibadah kami di bulan Ramadan ini menjadi ibadah terbaik dari ibadah yang pernah kami lakukan. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa anta khairul maqbulin. Rabbana khtim lana bil iman, Rabbana khtim lana bil islam, Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin ihdinas siratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Manten dan mekaten Ibu Bapak yang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat kata hatur kata patinggal grama penggalih. Saestu kula nyenabi pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Akhiripun billahi hidayah wa taufiq wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada beliau Ustadz Dr. Andes Haji Slamet Abdullah Majelis Agama yang telah memberikan mauidhah hasanahnya. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat menambah ilmu kita, wawasan kita, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tak lupa terima kasih kepada jamaah sekalian. Semoga duduknya kita, ngantuknya kita, dan langkah kaki kita menuju majelis ini dapat dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Kemudian mengajak acara selanjutnya yaitu penutup. Akan tetapi sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan pengumuman infak. Alhamdulillah infak pada pengajian malam ini, pengajian Nuzul Quran
yaitu terkumpul sejumlah 645.200 rupiah. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah Bapak Ibu jamaah infakkan semoga dapat dibalas oleh Allah berlipat. Amin.